adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, adik-adik masih setia. Kakak senang sekali. Nah, saatnya sekarang kita mau ibadah sekolah minggu ya. Kita tinggal sedikit lagi nih tema tentang Musa ya. Adik-adik harus setia ya, 1 kali lagi minggu depan itu akan selesai, minggu depan terakhir. Adik-adik dengerin sampai habis ya. Nah, puji Tuhan. Di sini kakak sudah bisa melihat nih siapa yang juara 1, 2, dan 3. Tapi adik-adik yang lain jangan berkecil hati ya. Tetap mengikuti sekolah minggu karena kita ibadah kepada Tuhan. Nah, yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah ini. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah lagi. Tuhan, terima kasih buat pertolongan Tuhan yang sudah kami rasakan. Kami boleh diberkati, kami boleh sehat, kami boleh berkecukupan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan dulu ya. Nah, lagu-lagunya pasti adik-adik suka. Puji Tuhan. My God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art.
Nah, sudah adik-adik ya, lagu-lagunya kita memuji Tuhan dengan mulut ya. Jangan kita fokus kepada yang lain, tapi kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita dari film sekolah minggu, yaitu hari ini kakak mulai dengan tema Bileam, keledai Bileam ya. Kenapa tuh keledai Bileam kok jadi bukan Musa tapi keledai? Nah, ini ntar kalian dengar dulu ya. Nah, minggu kemarin kalian dengar cerita tentang apa? Wah, oh iya, ada siapa tuh yang nggak suka sama Musa ya? Korah dan pengikutnya, akhirnya mereka ngata-ngatain Musa, ngata-ngatain Tuhan. Akhirnya mereka kena akibatnya sendiri, mereka ditelan bumi hidup-hidup ya. Nah, kita juga nggak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Kakak sudah bilang pada minggu yang lalu, kita harus hormati hamba Tuhan, kita harus hormati kakak-kakak sekolah minggu, kita harus hormati juga orang tua, karena mereka adalah wakil daripada Tuhan untuk mendidik kita. Bukan hamba Tuhan aja, orang tua juga kalian harus hormati loh, jangan dikata-katain ya. Orang tua kita harus hargai, papa mama kalau bilang kalian harus nurut ya, karena itu untuk kebaikan kalian ya. Kakak juga dulu masih kecil merasakan seperti kalian, tapi kakak juga mau belajar taat kepada orang tua ya. Kalau nggak ada orang tua, siapa yang mau membesarkan kita? Aku punya Tuhan, emang Tuhan bisa langsung? Enggak, orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan untuk merawat kita ya. Adik-adik lihat deh di panti asuhan, ada banyak anak-anak yang gak punya orang tua. Nah, terus Musa juga banyak orang yang kena sakit. Akhirnya Tuhan bilang, lihat ular tembaga, dibuatlah tongkat yang menjadi patung ular tembaga. Orang yang melihat itu ketika sakit akan sembuh. Nah, puji Tuhan, sekarang ini minggu ini kita akan melihat kembali cerita bagaimana bangsa Israel ini disertai oleh Tuhan. Yuk kita nonton sebentar, kita akan berdoa dulu ya. Nah, terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh memuji Engkau. Sebentar kami juga akan mendengarkan film dari cerita rohani tentang Musa. Biar Tuhan Yesus Engkau tolong kami supaya kami mengerti setiap cerita selama beberapa bulan ini yang sudah kami tonton. Biarlah Tuhan tolong kami mengerti bagaimana Tuhan mencintai umat perjanjian-Mu, bagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi umat-umat yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan film rohani ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku.
Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai kamu memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan?
Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Nah, halo adik-adik, sudah dengar cerita tentang Bileam? Ya, ada apa tuh Bileam? Bileam tuh siapa? Terus keledainya bisa ngomong, ya? Adik-adik sudah tahu? Ya, itulah cerita tentang bagaimana Tuhan membuat seekor binatang seperti keledai berbicara. Tuhan tunjukkan kepada Bileam. Bileam kenapa bisa seperti itu? Karena Bileam ini hampir mau keluar dari jalurnya Tuhan. Padahal Bileam ini adalah seorang nabinya Tuhan. Kok bisa begitu? Karena Bileam didesak oleh Raja Balak, yaitu raja dari negeri Moab. Siapa tuh Moab? Moab ini adalah negeri yang tidak suka dengan umat pilihan Tuhan, dengan bangsa Israel. Dia ketakutan, belum apa-apa sudah ketakutan. Bangsa Moab, Raja Moab ini ketakutan karena Israel ini semakin besar, penduduknya semakin sepertinya Israel ini hebat. Wah, padahal Moab raja, padahal Israel belum ada rajanya loh. Kok dia bisa ketakutan? Itulah karena Moab ini melihat Israel ini ada yang sertai dia. Kalau Moab itu masih percaya kepada dewa-dewa Baal, ya. Dia bilang ada Allahnya orang Israel, menyertai Israel sehingga Israel ini menjadi kuat, menjadi bangsa yang besar, diberkati. Wah, ternyata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melihat orang yang percaya kepada Tuhan itu wow, ya. Nah, adik-adik ya, padahal di dalamnya itu mungkin tidak seperti itu, tapi mereka melihat bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel ini sangat hebat. Ya, sudah ketakutan, akhirnya suruh si Balak untuk Balak menyuruh si Bileam, panggil Bileam, karena Bileam ini nabi, terkenal dengan perkataannya yang berkuasa, yang dapat membuat kalau perkataannya ya seperti ini, kalau perkataannya seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Kutuk akan terkutuk, diberkati akan diberkati. Nah, Raja Balak ingin Israel itu dikutuk sama Bileam. Nah, Bileam sebenarnya bilang, saya perkataan yang akan keluar dari mulut saya adalah perkataan yang daripada Tuhan, bukan daripada kamu atau siapapun yang mau menyetir saya. Tapi Raja Balak marah, dijemput. Akhirnya si Bileam takut nggak? Takut. Nah, akhirnya dia ya udah deh ikut deh dengan pasukannya utusannya si Balak. Di tengah jalan si Bileam dicegah sama siapa? Malaikat Tuhan. Tapi Bileam nggak bisa lihat loh. Kenapa?
Gak bisa melihat. Karena Bileam sudah niat hatinya sudah mau nurut mereka, hampir. Tapi yang melihat siapa? Keledainya. Keledainya ngapain? Gak mau jalan. Ada itu. Ada siapa tuh? Malaikat Tuhan pakai bawa pedang. Takut dong. Bileam marah-marah, pukul keledainya sampai 3 kali. Akhirnya keledainya Tuhan buka mulutnya supaya Bileam mengerti apa yang dikatakan oleh keledainya. Tuanku gimana? Saya sudah setia sama Tuhan. Masa Tuhan mau membuat saya seperti apa? Kata Bileam, kamu ini mau bikin saya kenapa kamu tidak nurut? Dan kenapa kamu mau membuat saya seperti ini? Mau membuat saya celaka? Keledainya bilang lagi, saya sudah sekian tahun setia kepada Tuanku. Kenapa Tuanku tidak percaya kepada saya? Akhirnya Tuhan membuka mata Bileam. Wah, Bileam baru sadar. Ternyata di depan itu ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan langsung bicara kepada Bileam. Kalau kamu tetap lewat, tentunya kamu yang akan terbunuh, Bileam. Keledai kamu adalah keledai yang setia, sayang kepada tuannya. Akhirnya dia nggak mau jalan terus, kalau nggak bisa mati. Nah kan, padahal keledainya punya maksud seperti itu. Tapi Bileam kenapa? Karena dia hatinya udah dipenuhi dengan amarah, dia ngomong seperti itu. Akhirnya Bileam sadar bahwa Tuhan ingatkan, apa yang aku suruh kepadamu untuk berkata, kamu harus katakan itu. Bukan dari perkataan yang Raja Balak suruh. Karena Bileam disuruh ngapain? Disuruh mengutuk bangsa Israel oleh Raja Balak. Akhirnya Bileam bilang, iya Tuanku Raja, saya akan mengatakan apa yang Tuhan ingin saya katakan. Raja Balak bawa ke gunung, ke gunung Peor. Bileam bilang, diberkatilah engkau bangsaku, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Raja Balak marah sekali. Kok saya suruh mengutuk malah suruh diberkatin? Tambah diberkatin deh. Banyak kan orang gitu ya, kalau lihat musuhnya nggak suka lihat orang lain senang, tapi senang lihat orang lain susah. Itu biasanya orang-orang dunia seperti itu ya. Kalau melihat musuhnya susah, dia senang. Kalau lihat musuhnya senang, dia susah. Terbalik ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus menurut kepada Tuhan, apapun tantangannya. Bukan menurut kepada manusia, apa yang manusia inginkan, bukan. Karena apa? Karena kita hidup dari Tuhan, bukan dari manusia. Tuhan bisa memberkati kita dan Tuhan bisa membuat kita terkutuk. Makanya adik-adik kita harus tetap setia kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Apalagi manusia itu tidak baik. Kalau manusia itu baik, boleh kita turutin ya. Seperti nabi atau hamba Tuhan yang baik, boleh kita turutin perkataan hamba Tuhan. Ada juga hamba Tuhan yang perkataannya nggak baik ya, tujuannya nggak baik. Tapi kita tetap perkataan yang Tuhan inginkan kita katakan, itu yang harus kita katakan. Jujur, ya di atas ya, tidak di atas tidak, jangan bohong ya. Lagunya pas ya. Tadi lagunya apa pujiannya? Bohong-bohong itu dosa. Termasuk 10 hukum Tuhan ya, jangan berbohong. Nah, puji Tuhan ya adik-adik dapat satu pelajaran ya, bahwa kita anak-anak Tuhan pasti Tuhan berkati. Kalau ada orang yang mau mengutuk kita, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup. Ketika ada orang yang mau mengutuk dia, Tuhan bela lewat siapa saja. Ya adik-adik, makanya tetap setia. Jangan saya udah ada yang bela, saya nggak usah ibadah nggak apa-apa. Jangan. Nggak usah sekolah minggu nggak apa-apa, jangan. Nanti malah kalian membuka celah untuk si jahat masuk. Ya, kalau kalian setia ibadah, Tuhan pasti tetap melindungi kalian. Kalau kalian tidak ibadah, kalian makin menjauh daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yuk kita akhiri sekolah minggu ini.
Jangan lupa japri ya ke kakak ya, atau tulis di bawah, di tag di komentarnya namanya siapa, hadir ya. Nah sekarang kita mau akhiri. Adik-adik jangan lupa ya, persembahan boleh ditransfer ke rekening Bapak Gembala ya. Kakak bukan gunakan untuk pribadi kakak, tapi untuk pelayanan, untuk kakak membeli hadiah-hadiah untuk kalian. Puji Tuhan ya. Kita akan tutup sekolah minggu ini. Yuk satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami harus menuruti apa yang Tuhan ingin kami katakan, berkata jujur, taat kepada Tuhan, tidak berbohong. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami tetap taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada kakak sekolah minggu, taat kepada orang-orang yang lebih tua daripada kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dalam hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh semakin bertambah-tambah di dalam Engkau, dan kami boleh semakin menyukakan hati Tuhan, supaya Tuhan pun senang atas apa yang kami buat, dan kami boleh nanti mempersiapkan hidup kami untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau ada teman-teman kami yang belum setia, Engkau tolong supaya mereka juga akan menjadi setia seperti kami, untuk mereka juga menjadi rajin, untuk mereka juga dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri sekolah minggu ini, dan kami akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Goodbye adik-adik. God bless you.